Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratina bil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'ina. Sayyidillah ta'ala lamul Fatihah. Radalladina namdu alaihim wa rima'udhu alaihim. Rasulullah hadratul rahim sultanul awliya Sayyidina Syabdul Qadir Jilani radiyallahu anhu. Ila hadratul rahim al-imam Jalil Abdurrahman Ad-Dibai rahimahullah ta'ala syekhina wa babrahna sini babul Fatihah. Babul Fatihah. Maulidud Dibai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala fi kitabi wa nafa'na bi wa bi ulmihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Maulidud Dibai utawi iki iku maulid ad-Diba lil imami kedhuwene al imam al jalili kang agung Abdurrahman rupane Imam Abdurrahman ad-Dibai kang bangsa Dibai rahimah mugi-mugi melasihu ing Imam Abdurrahman ad-Dibai sapa Allah Ta'ala. Jadi maulid yang akan kita baca ini adalah maulid Diba. Maulid Diba itu dikarang oleh seorang imam besar ya. Seorang imam besar, seorang wali besar ya, yang bernama Al-Imam Al-Jalil Abdurrahman Ad-Dibai Wasyaiban. Beliau Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai ini seorang wali besar yang karomahnya sangat Masya Allah, sangat menakjubkan ya. Jadi Syekh Abdurrahman Ad-Dibai Wasyaiban ini cerita ya tentang kita membaca manaqibnya pengarang Maulid Diba ya sama-sama. Jadi Maulid Ad-Diba ini dikarang oleh seorang wali besar ya yang dicoba oleh Allah punya istri ya, punya ibu nyai ya, punya istri. Istrinya itu galak, istrinya itu sadis ya. Jadi nanti kalau kalian nikah dicoba istri galak jangan sedih ya, ada temannya ya. Tapi yang ngono arep itu ya aja galak-galak mbek bojone. Bojo ngentrek, loro-loro mate, dadi rondo kowe. Jangan. Jadi ini manaqibnya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Beliau adalah wali besar yang menakjubkan ya. Masya Allah, itu diriwayatkan beliau itu seorang syekh yang istrinya itu cerewet terus pokoknya. Pagi-pagi udah disuruh bangun habis sholat subuh, suruh bersihkan rumah ya, suruh nyapu ya, suruh ngepel kalau sekarang ya, suruh masak, habis itu suruh gendong anaknya, suruh ngomong gitu. Itu namanya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Terus habis itu enggak cuma itu, istrinya ngomel-ngomel tiap hari ngomel-ngomel ya. Ya Allah, santrinya ini sedih ya. Sedih lewat lihat gurunya yang tiap hari dimarahin istrinya. Syekh Abdurrahman tidak pernah marah orangnya, sabar. Nah ini ada terjadi hal yang aneh, tapi nyata. Ya. Jadi santri-santrinya ini selalu berdoa, ya, mendoakan gurunya supaya istri gurunya itu bisa baik, ya, bisa tidak ngomel-ngomel ini. Ya Allah, semoga Ibu Nyai lah istilahnya itu, semoga istrinya Pak Yai, semoga istrinya Syekh ini bisa sabar, nggak marah-marah sama guru saya. Nanti kalau orang dimarahi kan sedih kan jadi sakit gitu. Beliau berdoa, ini santri-santrinya yang lihat tiap hari ditunjuk-tunjuk, dimarahin gitu. Tapi aneh, sangat aneh ya. Ketika santrinya ini berdoa ya, santrinya ini berdoa aneh. Ketika mendoakan gurunya ini, tiba-tiba terjadi keajaiban. Ya, terjadi apa? Keajaiban. Santri kalau melihat gurunya sedih, dimarahi sama istrinya, ya, aneh. Tiba-tiba di samping santrinya muncul makanan. Celing, kayak kayak Aladin.
Habis amin. Ya Allah, ya semoga engkau jadikan istrinya guru saya, Pak Yai saya itu sabar, nggak marah-marah terus. Amin. Tring. Langsung Bim Salam ada makanan. Ini hebat ya. Jadi santri-santrinya Syekh Abdurrahman Atibai meniru kesabarannya. Kesabaran Syekh Abdurrahman Atibai bahasa. Setiap santrinya lapar, lihat gurunya dimarahin sama istrinya, muncul makanan. Tring. Ada roti, ada daging panggang, macam-macam. Ini ajaib ya. Ajaib. Inilah kisah daripada murid-muridnya Syekh Abdurrahman Atibai. Akhirnya satu pondok itu terkenal. Kalau kita lapar, doakan guru kita. Ya Allah, semoga Yai ini, semoga Syekh ini, semoga Imam ini bisa sabar menghadapi istrinya yang cerewet. Itu. Jadi semua anak pondok itu kalau lapar, doakan gurunya. Fatihah sama gurunya. Kepada guru saya Syekh Abdurrahman Atibai, Al-Fatihah, semoga sabar menghadapi istrinya yang galak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tring. Langsung di rumah ada makanan, ya toh. Iya itu. Itu makanya kita ini jadi murid ya sering matihai guru gitu. Termasuk muridnya Syekh Abdurrahman Atibai. Maka terkenal di pondok itu. Siapa saja yang lapar langsung doa. Ini namanya tawasul ya. Tawasul dengan ibadahnya orang soleh. Termasuk kesolehan daripada gurunya yang bernama Syekh Abdurrahman Atibai bahasa Iban. Jadi kalau santri lapar nggak punya uang, saya kok belum dapat kirimannya berbulan-bulan, doakan gurunya. Ya Allah, dengan karomah guru saya yang selalu sabar, dicoba istrinya yang galak. Ya Allah, semoga beliau sabar. Mendoakan gurunya. Langsung ada uang. Buka sajadahnya ada uang. Ada dinar, ada dirham di bawah sajadahnya itu. Subhanallah. Wah, akhirnya terkenal ya di seluruh negeri itu. Siapa saja yang susah ya itu, maka doa pada Syekh Abdurrahman Atibai bahasa Iban. Wah, ada suatu desa itu yang pengagum beliau, muhibbin beliau. Ada sebuah musola kecil, siapa yang datang ke musola itu langsung tenang hatinya, langsung bisa sejuk gitu. Ada sebuah musola paling terkenal di daerah itu. Terkenal orang itu seperti wali-wali itu. Sekali doa langsung terjadi. Gitu. Tiap hari terus tidak berhenti itu istrinya Syekh Abdurrahman itu. Terus saja. Dimarahin, ngomel. Wes pokoknya istrinya tuh nggak pernah berhenti ngomelnya. Pagi cerewet, siang cerewet, sore cerewet, malam cerewet, bangun tidur cerewet, mau tidur cerewet. Siang cerewet, sore cerewet, cerewet terus pokoknya. Sampai suatu ketika Syekh Abdurrahman Atibai bahasa Iban ini pada titik jenuhnya. Jenuhnya. Akhirnya beliau kepengen menenangkan diri lah. Saking nggak kuatnya omelan istrinya, namanya wali kan juga manusia ya. Ada titik jenuhnya. Akhirnya beliau keluar dari pondoknya, pergi ke daerah yang terkenal, daerah bisa menenangkan hati itu. Nah, beliau masuk, udah sampai sana, sampai di sebuah masjid itu, nah, kalau dilihat itu musola itu bukan untuk Jumatan, itu tempat sholat di situ. Itu beliau langsung kemudian salam, assalamualaikum. Di situ sedang ada orang-orang yang terkenal ahli doa itu. Jadi orang yang berada di dalam masjid itu nggak pernah keluar. Di situ tok. Ibadah, ngaji, taklim itu aja di dalam masjid itu. Nggak pernah keluar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kaget semua yang di dalam masjid itu. Wih, Syekh Abdurrahman Atibai bahasa Iban, Masya Allah. Mama, silakan duduk. Wah, semua nyiumin tangannya. Ini wali kita ini. Wah. Nanti kalau setiap sholat itu doa ya. Itu doa. Abdulin amin. Tiba-tiba langsung ada orang datang bawa makanan.
Nah ini dia makanan. Insyaallah ada daging unta, daging sapi ya. Ada daging ayam ya, ada daging enak. Nanti asar dua lagi. Datang makanan lagi. Ada buah-buahan, ada kurma, ada anggur, ada jeruk, ada delima, macam-macam. Nanti sore gitu. Ya doanya ini gantian, seperti kayak gini nih. Nah, ini dulu, ini nih. Nah sampai suatu ketika, sampai giliran Syekh Abdurrahman Ad-Dibai bahasa Iban disuruh doa. Ya Syekh, sekarang giliran antum, Anda yang doa. Wah, saya nggak bisa doa ya kayak kalian tuh. Kalian kalau doa kan bisa datangi makanan. Ya, saya heran. Loh Syekh, ini giliran Anda ini. Saya nggak bisa caranya kalau langsung doa datang, makanan datang. Saya ajari caranya. Padahal saya tidak merasa kalau namanya dibuat untuk tawasul, murid-muridnya dan jamaah. Enggak. Saya yang lain aja yang doa biar langsung datang makanan. Duh, saya, Anda yang doa. Kalau saya doa, tolong ajari saya doa. Doanya itu supaya ketika selesai doa langsung datang makanan. Oh, gitu saya. Ya mohon maaf saya minta maaf, mohon maaf kalau saya lancang ngajari sampai doa. Ya coba saya mau dengar doanya gimana. Nanti saya baca. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Saya doanya dengarkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Kaya, yang Maha Pemurah dan Maha Pemberi rezeki. Dengan karomahnya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai yang sangat sabar menghadapi cobaan Allah, dicoba istrinya yang sangat galak. Itu doanya. Dengan keberkahan kesolehan amalnya tersebut, ya Allah datangkanlah makanan ke tempat ini. Melongo Syekh Abdurrahman. Hah? Masa doanya begitu? Iya Syekh, doanya begitu. Kalau gitu saya nggak usah begitu. Ya Allah datangkan makanan, langsung datang makanan. Makanya tafaulannya barang siapa yang baca Maulid Ad-Diba ini akan dicukupkan oleh Allah masalah rezekinya, masalah makanannya. Orang nggak punya beras, nggak punya roti, insya Allah kalau kita baca sholawat kepada Rasulullah SAW, Maulidnya Rasulullah SAW yang ditaklif oleh Al-Imam Ad-Dibai, Abdurrahman Ad-Dibai ini, insya Allah akan banyak makanan, banyak beras. Ya, alhamdulillah pondok kita ini barokah kita baca Maulid Diba ya, nggak pernah kekurangan beras, nggak pernah kekurangan maka. Nah ini itu, alhamdulillah. Dulu saya juga berdoa pada Allah waktu mondok. Abah itu dulu mondok itu orang miskin. Ya Allah, orang miskin. Abah dulu mondok kirimannya lama-lama, kadang dikirim 1 bulan telat 3 bulan, tidak punya uang. Sampai abah kelaparan makan daun kamboja, sampai keracunan. Ini alhamdulillah saya doa, ya Allah nanti kalau punya santri jangan seperti saya ya Allah. Semoga mereka makan cukup, tempat tinggal cukup. Ya Allah, alhamdulillah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Nah ini cerita apa bujuk galak. Manakibnya saya Abdurrahman Ad-Dibai bahasa. Maka siapa saja yang kepengen rumahnya banyak makanan ya, tempatnya banyak makanan ya, banyak-banyak baca Maulid Ad-Dibai bahasa Iban. Maulid daripada Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Itu. Syai'ulillahi ta'ala alamul Fatihah. Amin. Yuqra dan waca apa hadzal bait qabla al-maulidi ing dalem sadurunge maulid. Qabla al-maulidi ing dalem sadurunge maulid. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi de pangeran kula salli mugi paring rahmat ta'zim sabatuan ala Muhammadin ing atase Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Rabbi de pangeran kula sholli mugi paring tambahi rahmat ta'zim sabatuan alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad. Wasallim lan mugi paring robo keselamatan
lan mugi paring robo keselamatan tuan ing Kanjeng Nabi. Ya Rabbi duh pangeran kula baligh mugi nekake tuan. Ya Rabbi duh pangeran kula baligh mugi nekake tuan hu ing Kanjeng Nabi Muhammad al-wasilata ing derajat wasilah. Ya Rabbi duh pangeran kula khusah mugi nentokake sapa tuan hu ing Kanjeng Nabi Muhammad bil fadilati kelawan derajat. Ya Rabbi duh pangeran kula warda mugi ridho sapa tuan anis sahabati saking maring para sahabat ngono. Warda niku ane maring mana tadzkir. Ya Rabbi duh pangeran kula warda mugi ridho sapa tuan anis sahabati saking maring para sahabat ngono. Ya Rabbi duh pangeran kula warda mugi ngridoni sapa tuan anis sulalati maring anak turune Kanjeng Nabi. Ya Rabbi duh pangeran kula warda mugi ngridoni sapa tuan mugi ridho sapa tuan anil masyayikhi maring pira-pira guru. Ya Rabbi duh pangeran kula farha mugi melasi sapa tuan walidina ing pira-pira wong tuwa kita. Ya Rabbi duh pangeran kula warham mugi melasi sapa tuan na ing kita jami'an khali sekabehane. Ya Rabbi duh pangeran kula warham mugi melasi sapa tuan kula muslimin saben-saben wong muslim. Ya Rabbi duh pangeran kula waghfir mugi ngapura sapa tuan likulli mudznibin maring wong kang nglakoni maring wong kang wis nglakoni dosa. Ya Rabbi duh pangeran kula la taktok sampun megot sapa tuan. Sampun megot sapa tuan rojana ing pengarep-arep kita. Ya Rabbi duh pangeran kula ya sami' duh zat kang midanget doana ing doa kita. Ya Rabbi duh pangeran kula baligh mugi nekake sapa tuan nazuruhu khale ziarah ing Kanjeng Nabi. Ya Rabbi duh pangeran kula tarsya mugi nungkepi sapa tuan na ing kita binurihi kelawan cahayane utawa cahayane Kanjeng Nabi. Ya Rabbi duh pangeran kula hifdha mugi-mugi ngreksa utawa mugi-mugi ngreksa sapa tuan ing kula ngoten niku. Wa amanakalan mugi-mugi paring keamanan tuan lan mugi-mugi paring keamanan tuan. Ya Rabbi duh pangeran kula waskin mugi manggonake sapa tuan jinanaka ing pira-pira swarga tuan. Ya Rabbi duh pangeran kula ajir mugi nyelametake sapa tuan min adabika saking siksa tuan. Ya Rabbi duh pangeran kula warzuk mugi paring rezeki sapa tuan. Mugi paring rezeki sapa tuan. Mugi paring rezeki sapa tuan na ing kita asyhadata ing mati syahid. Ya Rabbi duh pangeran kula khilta mugi ngliputi sapa tuan na ing kita bisa dadi kelawan kabejan. Ya Rabbi duh pangeran kula waslih mugi bagusi sapa tuan kula muslihin ing saben-saben wong kang gawe bagus. Ya Rabbi duh pangeran kula wakfi mugi nyukupi sapa tuan kula mu'dzi ing saben-saben wong kang nglarakake. Ya Rabbi ngoten wakfiran mugi-mugi nyukupi to ngatasi ngono. Lan mugi ngatasi ta sapa tuan kula mu'dzi ing saben-saben wong kang nglarakake. Ya Rabbi duh pangeran kula nakhtim mugi mungkasi sapa tuan bil musyafai kelawan nabi kang den trimo syafaate. Ya Rabbi duh pangeran kula sholli mugi paring tambahi rahmat azim sapa tuan alaihi ing atase al musyafa wa sallim lan mugi-mugi paring robo keselamatan sapa tuan ing Kanjeng Nabi. Yukra udin waca apa hadil bait qoblal maulidi ing dalam sadurunge maca maulid iki. Maulid sedanten aidon kale maneh.
Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rafi'an syani wad daraji Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rafi'an syani wad daraji adfatan ya jiratal alami ya waila judi wal karami nahnu jiranum bidal harami haramil ihsani wal hasani nahnu min qawmin bihi sakanu wa bi min khawfihim aminu. Monggo ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa darabi daya jiratal alami ya al judi wal karami. Ya Rasulullah, wahai Kanjeng Rasulullah, wahai utusane Allah, salamun utawi keselamatan iku alaika muga tetep ing atase tuan. Ya Rafi asyani, wahai kang luhur kelakuane wa daraji lan derajate. Atfatan nyuwun kula ing keselamatan. Atfatan nyuwun kula ing keselamatan ya jiratal alamin, wahai nabi kang nyandingi gendera, wahai nabi kang nyandingi gendera, ya uhailal judi, wahai nabi kang ahli loman wal karami lan mulya. Nahnu utawi kita iku jiranun bira-bira tangga bidal harami kelawan ana tanah haram, haramil ihsani rupane tanah haram kang duweni kebagusan wal hasani lan tegese kebagusan. Nahnu utawi kita iku min kaumin sanging kaum bihi kelawan al harami iku sakanu manggon sapa kaum wabilan kelawan al haram min khaufihim aman atau aman sanging wedine kaum aminu aman sapa kaum wa bi ayatil quranan kelawan pira-pira ayati Quran unu merhatiake sapa kaum fatait mongko mugi ngalon-ngalon sapa tuan fina ing dalem kita akhal wahani ing sedulur kang apes na'riful badha na'rifu weruh sapa kita al badha ing tanah badha wa ta'rifulan weruh sapa badha na ing kita wa sofalan ing bukit sofa wal baitulan baitullah ya alafu condong apa sofa wal baitu na ing kita walana lan iku tetep kaduweni kita al ma'la utawi jannatul ma'la wa khaifu mina lan masjid khaif mina lan masjid khaif ing dalem mina alaman mongko fa'laman mongko weruh temen sahabat fa'laman mongko weruh sahabat temen tuan hada ing iki na'riful badha wakun lan ana tuan walana lan iku tetep kaduweni kita khairul anami utawi luwih bagus-baguse makhluk abu rupane nabi kang dadi bapake wong Islam wa aliyul murtada wa aliyun lan sayyidina Ali al murtada kang den ridani apa hasabu
tedhake Aliyun wa ila sibtaini lan maring wong loro kang dadi putune Kanjeng Nabi nantasibu bangsa sapa kita kebangsa sapa kita nasaban kelawan nasab ma ora ana fi ing dalam nasab min dakhan utawi cacat kang kerusak kam imamin pirang-pirang pengarep ba'dau sawise Sayyidina Ali khalafu iku ganti apa kam imamin minhu saking Ali sadatun utawi pira-pira gusti bida urifu kelawan ayate bida urifu kelawan iki kang den weruhi apa imamin wa bihadzal wasfilan kelawan ikilah sifat sadat qad wusibu teman-teman den sifati apa imam. Jadi keturunan Sayyidina Ali itu nanti dinamakan sadat, sayyid, para sayyid ya. Al-Abidin itu adalah cucunya daripada Sayyidina Ali ya. Sayyid Zainal Abidin. Kemudian ada ini wabnihi lan, jadi Rasulullah punya putri bernama Sayyidatul Fatimah Az-Zahra, punya putra dua namanya Sayyidina Hasan wal Husain ya. Sayyidina Husain ya punya putra ya bernama Sayyidina Zainul Abidin. Zainul Abidin Ali wabni dan putranya Al-Baqir pani Sayyid Al-Baqir khairi wali kang luwih dadi bagus-bagusnya kekasih Allah. Kemudian punya putra wal Imam Shadiq Al-Hafili kang ngumpulake kamulyan wa Ali dan Imam Ali dzil ula al-yaqini kang duweni luhur keyakinane. Wa hum mongko utawi imamin iku al kaum alladzina rupane imamin hudu kang den paringi pituduh dan kelawan anugerah Allah wa bi fadlillahi lan kelawan anugerah Allah qad sa'idu teman-teman bejo sapa alladzina wali ghairillahi lan maring saliyane Allah ma qasadu ranejo sapa alladzina wa ma'al qur'ani lan sanatane Quran fi qarani ing dalem bebarengan ahli baitil Mustafa utawi ahli daleme Kanjeng Nabi kang den pilih adhuri kang pira-pira kang suci hum utawi ahlu baitil Mustafa iku amanul ardi dadi kesentosaane bumi pada kiri mongko ngalap pitutur sapa sira kabeh subihu den serupake sapa ahli baitil Mustafa bil anjami kelawan pira-pira lentang azhuri kang mencorong mislama khale ngupamane perkara kaja kang teman-teman teko apa ma bisunani ing dalam pira-pira hadis wasafinun nan nabi kang koyok perahu lin najati keduwene keselamatan idza khifta nalikane wedi sapa sira min tufanin saking angin topan en min tufani kulli ada sangi saben-saben pilor maknane coba sangi saben-saben piloro kang den serupake angin tofan atau banjir bandang banju mongko mugi nyelametno sapa tuan fiha banju mongko mugi nyelametno sapa tuan fiha ing dalem safinun itu la takunu aja ana sapa sira iku kadha kaya mengkene khauf wa tasimlan amriya kareksa sapa sira billahi kelawan Allah wasta'inilan amrih pitulungan sira Rabbi do pengiran kula fangfa mugi paring manfaat sapa tuan na ing kita
bibarakatim kelawan berkai ahli baitil Mustafa wahdilan mugi nuduhake sapa Tuhan amin nuduhake sapa Tuhan ing kita al husna ing kebagusan bi hormatim kelawan mulyani ahli baitil Mustafa wa mislan mugi mateni sapa Tuhan ing kita fitori qadim ing dalem tore kaya utawa dalane ahli baitil Mustafa wa mu'afatinan selamat minal fitani saking pira-pira fitnah edungo Rabbi fa'fana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amit fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani ya Rasulullah عاشاني ودرجي عطفتي رات العالمين يا ويل الجود والكرم Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem donya lan akhirat Ar-Rahimi tur welas asih ing dalem akhirat bloko Laqad jaa yakti temen-temen wis teka Yakti temen-temen wis teka kum ing sira kabeh sapa rasulun utusan min anfusikum saking wis gawe kopi rum apa sing tukang gawe kene kopi aku min anfusikum saking pira-pira awak sira kabeh azizun kang ngrasa abot alaihi ing atase rasulun ma'anitum ma'alaihi alaihi ku alaihi ing atase rasulun ma'anitum ngene azizun kang ngrasa abot alaihi ing atase rasulun ma'anitum oleh kangelan sira kabeh harisun banget loboni alaikum ing atase sira kabeh bil mukminina kelawan pira-pira wong mukmin raufun tegese banget welase rahimun ya nabi kang welas asih ini rasul itu Masya Allah ya telah datang kepada kalian seorang utusan dari golongan kalian ya bukan dari golongan dari golongan manusia ya manusia yang paling mulia ya yang setiap derita kita Rasul itu ikut merasakan. Maka Rasulullah enggak rela jika umatnya yang cinta kepada beliau, yang sayang beliau kepada beliau masih tertinggal belum masuk surga. Maka seluruh para muhibbin Rasulullah SAW, orang-orang yang cinta kepada Rasul, orang yang selalu menyebut dalam kerinduannya nama Rasulullah SAW, sallallahu Nabi Muhammad. Maka Rasulullah enggak rela kalau tertinggal dalam rombongan masuk surganya Rasulullah. Ayo semua Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ya. Itu suatu ketika pernah difoto oleh Allah dan beliau bertemu dengan Rasulullah SAW. Wahai cucuku, aku punya saudara. Siapakah saudara jenengan, wahai kakekku? Saudaraku adalah orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan aku, tidak pernah berjabat tangan dengan aku, tidak pernah mencium tanganku, tidak pernah mencium tubuhku, tidak pernah bertatap muka dengan aku. Akan tetapi mereka mencintaiku melebihi nyawa mereka, melebihi anak istrinya, melebihi harta bendanya. Itulah saudara-saudaraku. Mereka adalah orang Indonesia. Itu disebutkan oleh Rasulullah kepada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Langsung seketika beliau nangis ya. Beliau langsung keluar dari makam Rasulullah SAW dan beliau langsung
ketika itu waktu jamaah haji. Beliau bertanya, Indonesia. Ana Indonesia. Ya Bu ya. Masya Allah. Beliau langsung meluk erat orang Indonesia itu. Kabarkan kepada orang Indonesia, saya akan datang di negeri yang menjadi saudara Rasulullah. Jadi saudara Rasulullah itu bukan para sahabat yang hidup di masanya, tapi orang-orang yang tidak pernah hidup bersama Rasul, tidak pernah bertemu dengan Nabi, tidak pernah bertatap muka dengan Rasulullah, tidak pernah memegang tangan Rasulullah, akan tetapi cinta mereka, ya, itu cinta mereka, kecintaan mereka, kerinduan mereka, ya, melebihi dari nyawa mereka sendiri. Itu adalah orang-orang yang ada yang menjadi saudara Rasulullah SAW kelak di yaumil. Maka kita berusaha, ya, bagaimana mencintai Rasulullah dengan mengamalkan seluruh kemampuan kita untuk mencintai Rasulullah SAW, ya, tidak hanya sekedar membaca maulidnya, tapi benar-benar apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu kita jalankan, akhlaknya, kesabarannya, ya, ketawaduannya, itu kita harus bisa belajar dari apa yang telah diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Salam Nabi Muhammad. Itu Rasul itu kalau orang lain sakit, beliau ikut sakit. Bahkan tidak hanya manusia, ya, nanti diriwayatkan di sini di dalam Maulid Tiba ini. Bahkan Rasulullah ikut melihat, ya, melihat pohon-pohon yang patah, ya, ranting pohon yang patah. Rasulullah melihat, bahkan menyentuhnya. Rasulullah itu penyayang binatang, ya, penyayang tanaman, itu Rasulullah. Ada dob, namanya dob itu seperti apa ya, mencawa, ya, itu terluka, ya, itu melihat Rasulullah itu langsung sembuh lukanya, langsung kembali pulih lukanya itu. Maka dob itu iman kepada Nabi. Ada unta sedang sakit, ya, mencium bekas telapak kaki Rasulullah. Rasulullah itu kan jarang kan ada bekasnya, kalau pakai sendal itu kan ada bekasnya. Bekas lah. Nyium saja langsung sembuh. Unta dan langsung gemuk. Unta ini nyium bekas telapaknya Nabi, itu langsung sembuh. Saudara Nabi Muhammad. Maka Rasul itu benar-benar, ya. Rasul itu kalau ada melewati pohon-pohon yang kurus, ya, itu. Makanya itu kalau kita nanam, kita usaha apa itu, ingat Rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Nanam itu begitu. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nanam. Sallallahu Nabi Muhammad. Inna Allah ing satune Allah wa malaikatahu lan malaikat Allah iku saluna den paringi rahmat saluna padha ndonga selawat gitu. Nek Allah niku paring rahmat ngene niku. Lan paring ngapura ngono. Nek Allah, nek malaikat yo nyuwunake rahmat azim lan nyuwunake ngapura ala nabi ing atase kanjeng Nabi. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh aman kang padha iman sapa ladina sallu padha sholawat sapa sira kabeh alaihi ing atase kanjeng Nabi. Orang sholawat itu diperintah wajib. Sallu itu amar, ya, amar kepada makhluk, ya. Jadi kalau kita baca sholawat paham artinya atau tidak, kita akan dapat pahala. Baca sholawat Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadil Mukhtar, dapat pahala walaupun kita enggak paham artinya. Baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaya wa nuri wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wasallimulan mugi-mugi wasallimulan
ndongakno rebo keselamatan sapa sira kabeh tasliman ing kelawan ndonga rebo keselamatan temenan. Maka orang baca salat itu diperintah ya. Orang sholat tanpa sholawat sah enggak sholatnya? Sah enggak? Orang sholat tanpa sholawat sah enggak sholatnya? Enggak sah. Di dalam sholat ada sholawat apa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Di dalam tahiyat wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim sampai akhirnya. Tanpa itu kita sholat kita ditolak oleh Allah. Allahumma dugusti Allah sholli mugi paring tambahi rahmat tantim sapa Tuhan wa sallim lan mugi paring keselamatan sapa Tuhan wa barik lan mugi paring berkah sapa Tuhan alaihi ngatasi kanjeng Nabi sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang maha welas ing dalam dunya lan akhirat. Ar-Rahimi terwelas ing dalam akhirat bloko. Alhamdulillahil qawiyil ghalib. Mana baca? Alhamdulillah tawis kabehane puji kulillahi kagungane Allah. Al-qawi kang kuat. Al-ghalibi kang maha menang. Sapa Allah al-wali kang nulungi. At-talibi kang nuprih. Kang nuprih ibadah menungso. At-talibi kang merintah ibadah menungso. Al-baisi kang nangiake makhluk. Al-warisi kang maris. Al-manihi kang paring. As-salibi kang dedel. Alimil kaini kang ngudaneni. Ngene. Alimil kaini kang perso. Alimil kaini kang perso. Perso perkara kang wujud wal baini lan barang kang pisah. Wa zailan barang kang ilang. Wa dhahibilan sirna. Jadi Allah itu yang maha mengetahui perkara yang ada ataupun hilang. Makanya kalau kita barangnya hilang itu jangan susah ya. Serahkan semua pada Allah. Baca Subhana man la yanamu wa la yashu, baca 73 kali. Kalau barangnya hilang ya baca itu 73 kali. Subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu sambil jalan. Kalau uangnya hilang, apanya hilang ya. Kambingnya hilang, sapinya hilang, baca Subhana man la yanamu wa la yashu. Itu bacaan sujud sawi 73 itu. Atau baca ayat di surat Ad-Duha, wa wajadaka dhallan fahada, baca 33 kali sambil nyari wa wajadaka dhallan fahada, wajadaka dhallan fahada, kan ketemu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yusabihun nyucake maha suciake hu ing Allah apa lafilu perkara kang surup wal mailulan perkara kang condong wa taliulan perkara kang katon wal ghoribulan kang surup. Semua alam semesta bertasbih kepada Allah. Semuanya manusia, hewan, rumput, tanah, batu, yang diam, yang bergerak ya, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, semua bertasbih kepada Allah. Semesta alam bertasbih. Bulan, matahari semua, langit ya, semuanya. Wa yuakhidulan mo nyuwejake hu ing Allah apa annatiqu barang kang bisa ngucap wasamitulan barang kang meneng. Batu, manusia semua bertasbih kepada Allah. Wal jamitulan barang kang atos, wadaibulan barang kang remuk utawa cuwer. Ya deribu obah-obah biadli kelawan sebab keadilannya Allah. Apa sakinu perkara kang meneng. Wah, semua dikasih rezeki oleh Allah. Ya enggak? Tidak ada yang tidak dikasih rezeki. Barang yang diam dikasih rezeki, barang yang bergerak dikasih rezeki. Kamu pernah lihat enggak? Ada pohon mangga naik mobil. Nyetir mobil. Ada enggak? Pohon mangga nyetir mobil. Ada enggak? Dikasih rezeki oleh Allah. Ya enggak? Ada enggak kambing pakai dasi kerja di kantor? Ada apa enggak? Barang yang diem loh. Lihat tuh. Nah, makanya kita keyakinan rezeki itu dari Allah
jangan kalah sama kayu, ya, jangan kalah sama pohon, ya toh. Semua rezeki itu datang dari Allah. Ya harus tetap berusaha. Itu. Kamu pernah lihat enggak? Ada pohon kelapa jalan-jalan pakai cangkul. Pernah apa lihat apa tidak? Pernah lihat, Salim? Kalau pohon kelapa jalan-jalannya para petani nganggur, ya enggak? Perkara yang diam dan yang jalan semua dikasih rezeki oleh Allah. Oke. Yang diam bisa jadi gerak, yang gerak bisa jadi diam. Ya enggak? Ya itu. Ya itu. Gunung diam, diam, gunung diam. Tapi dikehendaki Allah meledak, meletus, bisa meletus. Bumi diam. Ya. Disuruh gempa, ya enggak? Itu namanya keadilan Allah. Yang diam bisa gerak, yang gerak bisa jadi di manusia asalnya gerak, petakilan, kemaki, ya toh. Setelah mati diam. Gitu. Orang kalau udah mati itu diam apa enggak? Diam, kaku, ya enggak? Ditawarin makanan ya enggak mau, dikasih uang ya enggak mau, enggak jawab, ya enggak? Itulah keadilan Allah. Wa iskunulan anteng bifadli kelawan kanugerahane Allah apa 2000 perkara kang poyang paingan. La ilaha illallah, la ilaha ora pangeran kang wajib dan sebaik mewujud ilahu kejaba sapa Allah. Hakimun kang wicaksana adhara mertelake sapa Allah badi ahi kami ing indah-indah hikmah Allah wal ajaib lan pira-pira perkara kang nggawakake pitarkibin ing dalem ngurut-ngurutake susunan hadil qawalib ing ikilah pira-pira barang kang den cetak khalaqa dadekake sapa Allah mukhon ing sungsum wa azman lan balung wa adudan lan lengen wa urukan lan otot wa lahman lan daging wa jildan lan kulit wa sya'ran lan rambut binadmin kelawan runtutan mu'talifin kang runtut mutarakibin kang dadi kasusun mimain saking banyu dafiken kang muncrat yakhruju kang metu apa mak mimbaini sulbi saking antarane balung gegere wong lanang watara ibilan balung igone wong wadon. Jadi Allah menciptakan manusia ini, ya Allah, begitu indah, ya enggak? Kita ini diciptakan sempurna loh. Ya enggak? Kuping kita sempurna, ya enggak? Bersyukur alhamdulillah, ya toh? Coba kalau kupingmu seperti kupingnya cicak, lu lihat cicak tuh. Cicak kupingnya enggak ada daunnya. Iya toh? Gimana? Kamu jalan-jalan pas hujan-hujan airnya masuk semua. Iya enggak? Alhamdulillah kuping kita seperti ada daunnya. Kalau hujan enggak langsung masuk air. Iya enggak? Alhamdulillah. Coba kalau mata kamu dibikin seperti mata ikan. Gitu. Ya. Gimana? Makanya kita matanya bisa berkedip, ya toh? Alhamdulillah. Ya, itu mata manusia. Coba kalau mata kita itu seperti mata ikan. Ini itu melotot terus. Ya enggak? Iya enggak? Alhamdulillah, iya enggak? Alhamdulillah kita ini tangannya ada jari-jari. Coba kalau tanganmu seperti tangannya kebu, tangannya sapi. Makanya kita diciptakan oleh Allah dengan susunan yang runtut. Yo, dari ma'in dafiq yakhruju min baini sulbi, kita dulu hanya setetes apa? Setetes air yang hina. Masuk di dalam percetakannya Allah, yaitu ibu kita, ya toh. Ini ada saudara kalian, sel-sel saudara kalian berjumlah 27 juta 900.999 sel teman kalian dulu ini, ya, teman kalian dulu semuanya dada berkorban. Aku mati dulu ya saudaraku, kamu aja yang hidup, satu yang hidup, yang 27.900.999 mati, seret.
kita yang hidup, diizinkan oleh Allah hidup. Terus kita disusun, gitu, disusun dengan baik-baik ya Allah. Nggih, kita pertamanya dari air yang nah, terus tiba-tiba jadi daging, gitu. Dan setelah dari daging disusun oleh Allah, mulai kita setelah itu dipasang tulang, gitu. Dipasang tulang, habis itu dibungkus dengan otot, urat-urat, habis urat dipasangi. Alamin ya Allah. Dipasangi apa? Dipasangi kulit, ya dah, ya gak? Coba kalau daging dulu, dagingnya kulitnya di dalam. Lucu gak? Ada orang dagingnya di luar, kulitnya di dalam. Gimana? Gila nih. Kelihatan mata-matanya ya kayak tengkorak. Coba kalau manusia dibikin tulangnya di luar, dagingnya di dalam. Lucu apa enggak? Lu bisa. Kayak medeni wong. Makanya kita bina min mu'talifin mutalaqib, diciptakan dengan sesempurna-sempurnanya bentuk, ya toh. Ya toh. Kita dikasih namanya tangan, ada jari-jarinya, ya enggak? Ya. Coba kalau kita ini seperti apa itu? Seperti hewan lain, makhluk lain. Kita ada tangan, ya tangannya ada jari-jarinya. Coba kalau manusia itu tangannya seperti ayam, ini enggak? Gimana? Sang ayam itu. Alhamdulillah kita. Coba, alhamdulillah. Terus bulu-bulu kita dibikin bulu-bulu yang halus, ya enggak? Coba kalau bulu kalian diciptakan seperti bulunya King Kong. Ya enggak? Nah, maka kita harus syukur jadi manusia gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ilah orang pangeran kang wajib dan sebagai wujud ilallahu. Jaba Allah karimun. Loman. Basa to beber sapa Allah li khalqi maring makhluk Allah bisa to karemi ing lemeke yaiku sifat bisa to karemi yaiku sifat lomane Allah wal mawahibi lan pira-pira peparing. Dan Allah sayang sama kita, ya enggak? Setelah kita diciptakan jadi manusia, ini disayang sama Allah. Dikasih aturan, ya, supaya tangannya enggak patah, ya toh, supaya tubuhnya selamat, paru-parunya selamat, ya, jantungnya selamat. Kita dikasih aturan, tidak boleh makan yang haram, tidak boleh minum arak, tidak boleh menipu orang, tidak boleh tubuh kita ini bercampur dengan barang haram. Kenapa? Kalau kita makan yang haram-haram, maka akan rusaklah tubuh kita. Sudah rusak di dunia, nanti di akhirat juga akan dirusak lebih parah. Di dunia sudah dirusak dengan berbagai macam penyakit, di akhirat akan dirusak di neraka. Nah, di dunia sengsara, di akhirat sengsara. Maka kita diselamatkan. Allah sayang sama kita. Kita dulu dari Allah, disuruh balik lagi ke Allah. Iya enggak? Ya kalian semuanya balik ke sini. Dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal maibilan bira-bira pewani yang zilu temurun sapa Allah fi kulli lailatin ing dalam saben-saben wengi ila sama'i dunya maring langit dunya wa yunadilan undang-undang sapa Allah hal ana ta min mustaghfirin sange wong kang njaluk ngapura hal min taib, maka Allah membuka pintu terkabulnya doa itu pada setiap malam, yaitu sepertiga malam terakhir. Maka anak-anak santri ini kalau bisa itu sebelum subuh udah bangun gitu loh. Kene ora angel gugane turun ning masjid apa turun ning ndi ngono. Kene iso tangi. Santri kene enak turun ning spring bed. Krek enak. Apa mbiyen turun ning lantai yo. Tanpa alas turu supaya bisa bangun itu. Bangun, oh ini udah ada qiraat, bangun, sholat. Itu Allah Ta'ala dekat-dekatnya mengabulkan doa kepada manusia setiap malam. Siapa yang mau minta maaf, tak maafkan, mau minta ampun, tak ampuni. Itu. Siapa yang mau minta hajat, hajatnya kita apa di pondok ini? Supaya cepat hafal Quran, supaya paham ilmu agama itu. Dan doakan orang tua ya, semoga lancar rezekinya, sehat walafiat, dijaga Allah, diselamatkan dari mara bahaya, malapetaka, ya enggak, selamatkan dari penyakit, itu begitu. Bangun dong malam-malam, aja bangkong ya.
Salam Nabi Muhammad. Amin talibin hal ana ta min talibin nggih. Hal ana ta min mustaghfirin sangi wong kang njaluk ngapura. Hal ana ta min taibin sangi wong kang taubat. Iku maujud. Hal ana ta min talibi hajatin saking wong kang nupre hajat iku maujud. Fauni lumangka sebabe merkolehake sapa ingsun. Hu ing mustaghfirin al-mataliba ing pira-pira perkara kang den purih. Fala ra'aita mongko lamun weruh sapa sira al-khuddama ing pira-pira juruladen kiaman khalih jumeneng alal akdami ngatasi pira-pira delaman wakot jadulan teman-teman ngilekake sapa khuddam bidumi kelan pira-pira lo bidumi kelan pira-pira lo asawagi pira-pira kang miri wal qamalan ing ningali sira ing kaum bena nabi ing ngatasi wong kang getun wa taibin lan taubat wa khaibiran wong kang wedi li nafsi maring awak dhewe ni khaif yu'adib mangklah wa bikinan wong kang ngedoi minad dunubi sang pirang-pirang dosa ilahi maring Allah hari bin kang lumayu fala yazaluna mongko ora gingser sapa khuddam fil istighfar ing dalem nyuwun ngapura hatta yakufu sehingga ngilangi utawa nyegah apa kafun nahari epe waktu rino tuyulal goyaibi ing pira-pira nglembere pira-pira peteng payauduna mongko bali sapa khuddam wakat fazulan teman-teman bejo sapa khuddam bil matlubi kelawan nggawa perkara kang den purih wa kulan nemu sapa khuddam ridal mahbubi ing ridani Allah kang den demeni walam yatal ora bali sapa akadun mung suci minal qaumi sang kaum bawa kale utawi akadun khaibun kang tuna la ilaha illallah la ilaha ora ana pangeran kang wajib maka tidak ada orang yang bisa kembali setelah berdoa di sepertiga malam kecuali Allah kabulkan doa-doanya. Amin. La ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah iku maujud illallah kejaba sapa Allah. Fa subhanahu maha monggo suci sapa Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Mimalikin sang ratu aujada kang mujudake apa malikin nura nabiyyi ing cahayane nabine malikin Muhammadin rupani kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri saking nuri Gusti Allah atau saking nuri malikin nur keduwene malikin qabla ayya khluqa ing dalem sadurunge yen to ndadekake sapa malikin adama ing Nabi Adam minatini saking endut allazibi kang kelet wa aradulan mentoake sapa malikin fakhrahu ing agungi nuru nabi al asy ngate pira-pira suwi-wiji wa qala lan ngendika sapa Allah hadza utawi iki nur iku sayyidul anbiya'i gustine pira-pira nabi wa ajr aswelan agung-agungi pira-pira wong kang agung wa karamul habaibi lan luweh mulya-mulyane pira-pira kekasih. Al-Fatihah. Baca si Pak Ustaz. Ya Rabbana